Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya berdiri terlebih dahulu. Dan cek kerapian, apabila masih ada yang belum rapi silakan dirapikan. Sepatu juga. Oke, sudah? Silakan duduk kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, kelihatan kurang semangat ya. Mungkin Pak Guru rubah ini. Jadi nanti ketika ditanya bagaimana kabarnya hari ini, silakan jawab dengan alhamdulillah baik, luar biasa. Itu ya. Ya. Coba Pak Guru tes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ulang. Ya silakan sebelum memulai pelajaran kalian siapkan alat tulis dan buku-buku terkait mata pelajaran instalasi penerangan listrik. Ya. Sebelum memulai kegiatan silakan ketua kelas bisa memimpin doa. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Di awal pembelajaran Pak Guru akan mengabsen terlebih dahulu. Silakan nanti yang hadir angkat tangan ya. Ahmad Nur Farisi. Sakit ya Mas? Kok lemes? Bani? Hadir. Terus siapa ini namanya? Doni? Hadir. Fajri? Hadir. Namanya siapa ini? Jismi? Hadir. Kofifah? Hadir. Meli? Hadir. Miftahul? Terus Cecilia? Hadir. Ulfa? Nggak ada ya? Ada. Izin ke UKS. Oh, Ulfa ke UKS. Jadi nanti ketika kalian merasa sakit bisa izin ya. Nanti bisa di UKS mendapatkan pertolongan pertama bagi yang pusing, terus ya kesehatan yang terganggu supaya biar tidak lebih parah sakitnya. Terus lanjut lagi ke Pia. Dan yang terakhir adalah Sulfi. Hadir. Oke. Berarti yang hadir semua ya. Ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar materi instalasi penerangan listrik. Dan materi yang akan kita pelajari adalah menerapkan prosedur lampu penerangan jalan umum sesuai dengan UIN. Nanti kita akan mendengarkan materi, lalu selanjutnya kita akan melakukan praktek. Sudah siap semuanya? Siap. Nah, pertama di sini ada sedikit motivasi. Jadi dari Mahatma Gandhi, di sini adalah tokoh ternama di mana dia bilang hiduplah seolah-olah kamu akan mati besok dan belajarlah seolah-olah ada hidup selamanya. Jadi ini mengandung banyak arti. Jadi kalau misalnya kita menganggap akan mati besok, berarti hari ini kita akan berbuat seluruh kebaikan, ya, akan berbuat baik terus-menerus dan lain-lain. Nah, tapi belajarlah seolah-olah ada hidup selamanya, di mana kita mempunyai waktu yang banyak untuk belajar. Makanya kalian jangan sia-siakan kesempatan belajar kali ini. Kan sudah kelas 12 ya? Ya. Apalagi sebentar lagi lulus dan
bisa kuliah, bisa kerja, dan bisa berwirausaha. Baik. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu lampu PJU? Jismi mungkin udah tahu? Apa Jismi? Lampu penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum. Jadi ketika di jalan itu biasanya kita banyak lampu ya. Ya. Kalau misalnya jalan itu nggak ada lampu, maka jalan itu akan Gelap. ketika gelap ataupun minim penerangan, maka akan menimbulkan satu bahaya apa? Kecelakaan. Terus ada lagi banyak setan ya. Iya. Jadi horor ya dan macam-macam. Jadi fungsi lampu penerangan jalan umum adalah untuk menerangi jalan sendiri. Nah, sebelumnya nih, Pak Guru punya satu tayangan video. Silakan kalian bisa Pak Guru punya satu tayangan video, silakan kalian bisa simak terlebih dahulu. Ini adalah contoh pemasangan lampu penerangan jalan umum. Nah itu dayanya 100 watt.
Ya, begitu ya. Ini adalah contoh video pemasangan lampu penerangan jalan. Selanjutnya kita membandingkan kemarin. Nah, pada kali ini kita nanti akan mempelajari gimana caranya memasang instalasi lampu PJU, lalu di mana di situ ada komponen, prosedur dan juga perakitan instalasi PJU, di mana komponen itu nanti akan dibagi beberapa dan nanti kita akan mempelajarinya pada hari ini. Dan ini juga selanjutnya adalah merakit instalasi PJU dengan motosel dan juga merakit instalasi PJU dengan timer listrik. Jadi harapannya pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian nanti bisa memasang instalasi PJU dengan motosel dengan benar. Begitu ya. Sudah siap? Siap. Yang pertama materinya adalah tiang lampu. Coba siapa ya? Pringgo. Dibaca Pringgo. Tiang lampu yang satu ada tiang lampu lengan tunggal, yang kedua tiang lampu lengan ganda, dan yang ketiga tiang lampu tanpa lengan. Nah, jadi kalau yang ini adalah tiang lampu lengan tunggal. Ini biasa digunakan di jalan-jalan ya seperti jalan lingkaran, ya, jalan lingkaran, terus persimpangan. Kalau ini tiang lampu lengan ganda, di mana digunakan pada jalan-jalan yang dua arah. Kalau ini satu arah ya, ini dua arah. Kalau ini tiang lampu tanpa lengan, kalau ini juga bisa digunakan di jalur melingkar. Karena jalur melingkar itu kan nanti pencahayaannya dia akan mutar, akan menyebar. Jadi kira-kira yang sudah pernah kalian lihat itu yang A, B atau yang C? Semuanya. Semuanya ya, udah Ya, pernah lihat ya. Ada yang belum pernah lihat? Berarti tinggalnya di gunung ya. Yang kedua adalah komponennya. Nah, rumah lampu atau kalau misalnya di ini lampu Fitting. biasa namanya fitting. Sebagai rumah lampu dari PJU, bentuknya seperti ini sama fitting tapi dia lebih besar. Komponen yang ketiga adalah lampu. Yang pertama, jenis lampu yang pertama bisa dibaca siapa ya? Miftahul? Lampu APS atau high pressure mercury. Pada jenis lampu mercury tekanan tinggi, pembatas arus pemotongan menggunakan balas. Karena itu faktor dayanya relatif rendah yaitu 0,5 dalam terbuat dari gelas keras sehingga mampu digunakan pada temperatur relatif tinggi. Nah, ini contohnya adalah lampu HPL N. N. Lampunya dia apa namanya? Di sini terbuat dari gelas keras ini. Jadi kacanya terbuat dari gelas keras dan mampu digunakan pada temperatur yang relatif tinggi. Jadi ketika panasnya itu meningkat, maka temperaturnya juga meningkat, di mana dayanya juga besar ini. Ini berapa watt ini? Kelihatan nggak? 400 watt. Kalau ini kisaran berapa? 6 watt, 4 watt, ini 400 watt. Jadi dibayangkan terangnya seperti apa. Oke, next selanjutnya adalah lampu APS, High Pressure Sodium. Silakan dibaca Sulfi. Lampu HPS high pressure sodium. Lampu HPS lebih kecil dan mengandung unsur tambahan seperti raksa dan menghasilkan cahaya oranye kemerah-merahan. Lampu HPS disukai untuk penyinaran tumbuhan dalam ruang karena lebarnya spektrum suhu warna yang dihasilkan dan efisiensinya yang relatif tinggi. Nah, ini adalah contoh lampu berjenis HPS, High Pressure Sodium. Dan contohnya adalah lampu Sontek. Nah, ini lampunya menyalanya berwarna apa, Jismi? Lampu son Oranye bukan merah. Nah,
oranye kemerah-merahan, ibarat itu seperti lampu pijar itu ya. Lampu pijar, lampu bola, dia memberikan warna yang cenderung kuning, nggak putih. Kalau tadi yang pertama adalah putih. Selanjutnya lampu yang ketiga, silakan dibaca Khofifah. Lampu metal balik. Lampu distrik di mana sebagian besar dari cahaya dihasilkan oleh radiasi dari campuran uap logam, misalnya air raksa dan penguraian atau disosiasi balit atau balit halium, indium atau natrium. Nah, selanjutnya adalah lampu metal halid, di mana lampu ini discharge, di mana sebagian besar dari cahaya yang dihasilkan. Nah, ini juga meradiasi dari campuran uap logam dan juga komponennya terdiri dari senyawa. Nah, senyawa halid, halium, indium ataupun natrium. Contohnya di sini lampu HPL. Selanjutnya lampu yang keempat bisa dibaca tapi Lampu LED 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 merupakan perangkat keras dan padat atau solid state komponen sehingga unggul dalam hal ketahanan durability. Umur lampu LED dapat mencapai 50 jam. Hal ini dikarenakan tegangan kerja arus arah IBC konstan meskipun disuplai dari arus AC. Namun di dalam LED terdapat stabilizer yang menstabilkan suplai arus AC tersebut. nah, lampu LED jenis terakhir adalah lampu LED, di mana singkatannya dari light emitting diode. Nah, ini tadi sesuai dengan video yang kita simak tadi di awal pembelajaran, di mana lampu LED ini lampu yang lebih canggih. Jadi lampu yang keluaran terbaru dia umurnya bisa mencapai 50.000 jam. Umurnya bisa mencapai 50.000 jam. Hal ini dikarenakan karena tegangan kerja arus searah. Kalau tadi yang sebelum-sebelumnya menggunakan arus bolak-balik, sedangkan lampu tipe LED menggunakan arus searah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Komponen-komponen PHB instalasi penerangan jalan umum. Nah, silakan ada yang bisa menyebutkan semua gambar yang tertera di layar tersebut. Ngaco? Silakan. Ada yang bisa menyebutkan semua? Ada? Saya aja Pak. Ya, Bani, silakan. Yang pertama Nih, apa? adalah panel. Panel, bagus. Yang kedua adalah pembatas ataupun terminal ataupun busbar ya. Ya. Terus Yang ketiga adalah kontaktor. kontaktor, betul. Mana dulu? Terus yang itu namanya timer. Timer. Terus KWH meter. parameter, Itu MCB satu fasa. masih bisa terpasang. Namanya fotosel. Fotosel, betul, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi komponen-komponen ini adalah komponen pendukung di dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum. Jadi seperti yang biasa kita lihat, itu kadang ada panelnya. Terus kalau nggak ada panelnya Pak, berarti langsung terus ke sumber. Kalau ini ada panelnya, di mana panel ini nanti biasanya ada KWH, ada kontaktor, ada busbar, terus ada MCB di sini, ataupun ada timer di sini. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Kalau tidak, jangan lupa lanjut sekarang. Nah, sekarang kabel, di mana kabel itu digunakan sebagai penghantar pada penerangan jalan umum. Kabel ini dibagi menjadi 3 yang biasa digunakan dalam lampu PJU. Ada yang bisa menyebutkan? Cecilia? Kabel Yang pertama kabel LVTC atau LVTC. AAAC. AC. Terus Yang kedua kabel NYM. NYM, Yang ketiga kabel NYY. kabel NYY. Nah, kabel-kabel ini yang biasa digunakan dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum. Sudah pernah lihat semua ya? Sudah. Sudah. Nah, kira-kira
kira-kira mahal yang mana ini? Yang A atau B atau yang C ini? Kira-kira A. yang A dan C. yang C. Tergantung apa namanya ukuran penampangnya nanti. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada prosedur K3 dalam pemasangan instalasi penerangan jalan umum. Di mana kita tahu dalam pemasangan instalasi itu tidak tiba-tiba dipasang langsung selesai, tidak. Tapi ada prosesnya. Silakan Jihad bisa dibaca dari pertama. 1. Penggalian. Bagus. 2. Pengaturan fondasi. Oke. 3. Pendirian tiang. Oke. 4. Pemasangan kabel. Oke. 5. Pemasangan lampu. 6. Pemasangan box panel. Nah, 6 pemasangan box panel. Jadi pertama itu digali dulu tempatnya yang mau dipasang, lalu pengecoran fondasi. Nggak mungkin dong tanpa fondasi. Itu karena tiang lampu itu udah berat. Terus 3. Pendirian tiang, lalu yang keempat adalah pemasangan kabel, lalu pemasangan lampu itu sendiri, dan yang terakhir adalah pemasangan Panel. panel. Seperti tadi komponen-komponen tambahan dalam pemasangan lampu penerangan jalan umum. Ada pertanyaan? Ya. Tidak ada? Bisa kita lanjut. Nah, perakitan instalasi penerangan jalan umum ataupun PJU bisa dibaca, silakan Via. 1. Perakitan instalasi penerangan jalan umum atau PJU. Photocell adalah sebuah alat elektronik yang bekerja berdasarkan sensor intensitas cahaya yang diterimanya. Saat photocell tersebut terkena cahaya yang cukup terang, maka secara otomatis alat tersebut akan memutuskan sumber listrik yang menuju lampu penerangan, sehingga lampu akan padam dengan sendirinya. Saat photocell tersebut mendapatkan cahaya gelap, maka secara otomatis alat tersebut akan terhubung dan mengalirkan sumber listrik yang menuju lampu penerangan, sehingga lampu akan menyala dengan sendirinya. Tuh, jadi di sini ada perakitan instalasi penerangan jalan umum dengan menggunakan foto itu cahaya, sel itu sensor. Maka fotosel adalah sebuah sensor cahaya di mana dia akan menerima input, misalnya cahaya itu terang ataupun gelap, lalu mengirimkan sinyalnya ke ini, ke aliran ke sumber tegangan dari lampu PJU itu sendiri. Jadi nanti bisa seperti ajaib gitu, menyalakan lampu ketika gelap atau terang? Gelap, dan mematikan lampu ketika terang. Nah, fotosel ini mendapatkan sumber tegangan AC, di mana tegangan 220 volt, bukan DC. Kalau DC nanti biasanya sensornya lebih kecil. Otomatis akan mendukung dan mengalirkan sumber listrik yang menuju lampu penerangan sehingga lampu akan menyala dengan sendirinya. Jadi nanti kalian bisa praktek menggunakan lampu dan fotosel, lalu kalian bisa mendapatkan pengalaman yang nantinya akan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari ataupun besok ketika melamar kerja ataupun kuliah seperti itu. Nah, silakan sebelum pembelajaran selanjutnya, saya akan membagi kalian untuk beberapa kelompok, gitu ya. Ya. Siap nggak? Ya. Ya. Nah, saya punya gambar di sini, ya, punya gambar. Nanti saya kasih kalian gambar secara acak, lalu yang gambarnya sama, maka kalian jadi satu kelompok, begitu ya. Bisa dipahami? Siap. Silakan saya bagi dulu. Silakan ke belakang dulu. Ada 4 gambar di sini. Ada gambar apa? Obeng, terus gambar tang, gambar palu, sama gambar gergaji. Berapa? 3 ya?
Nah, silakan sudah dapat semua gambarnya? Sudah. Bisa saling mencari satu sama lain ya. Coba silakan. Yang tang berhubung dengan tang, yang gergaji berhubung dengan gergaji. Silakan dimulai dari sekarang. Ya, coba saya absen dulu. Pertama kelompok apa? Gergaji ada berapa orang? 4. Terus kelompok apa? Nah, kelompok Lalu. kelompok Kapak. kelompok Oke, sudah dapat kelompoknya semua. Silakan semuanya bisa buka HP dan mendownload jobsheet ataupun LKPD-nya pada link tersebut. Silakan. Ditulis saja di browser ini gg.gg strip LKPD kecil semua, I-nya besar, P-nya besar, L-nya besar. gg.gg garis miring atau slash LKPD kecil semua, IPL-nya besar. Nah, sudah betul ya? Sudah. Silakan satu sama lain berdiskusi terlebih dahulu, lalu sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD, silakan kalian untuk menentukan ya alat dan bahan, termasuk menentukan toolbox-nya ada apa saja yang dibutuhkan. Baik, silakan bisa dimulai dari sekarang diskusinya. Yo, fungsinya dibalik aja nggak apa-apa. Yang itu bisa harus ini, harus ini. Bisa diambil. Silakan diperhatikan, dipersiapkan, lalu masing-masing kelompok nanti saya akan berikan sebuah selembar kertas, dan kertas ini bisa digunakan untuk menggambar rangkaian perawatan, lalu nanti bisa mencatat hasil dari prakteknya, gitu ya. Dan nanti akan ada penilaian di akhir, siapa kelompok yang sebagai juara 1, juara 2, juara 3, gitu ya. Silakan kalian berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Ya. Ya. Ya, silakan.
Ya. Silakan nanti yang gambarnya sudah selesai duluan dan sudah ditentukan alat dan bahannya apa saja bisa angkat tangan ya kelompoknya ya. Nanti bisa praktek terlebih dahulu. Nih, ayo. Gambar pengamatan saja ya Pak. Pengamatan saja. Ada yang sudah selesai? Ini bisa praktek terlebih dahulu. Lalu nanti kita akhiri dengan presentasi. Ya. Ya sudah? Sudah ya? Silakan diambil alat dan bahannya. Lalu jangan lupa ya, ketika untuk praktek kita harus perhatikan K3. Apa itu K3? Kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk nanti harus pakai sepatu
Nah, pakai baju kerja ataupun werpak. Nanti untuk kegiatan ya menggunakan gergaji, bisa membayarkan tangan, bisa menggunakan sarung tangan. Tapi ketika untuk memasang kabel bisa difungsikan, nggak usah apa-apa. Gitu ya. Sekarang ini kelompok 1 bisa di sini. Sudah? Nanti bisa kelompok 2 sebelah sini ya. Sudah? Kelompok 3 sebelah sini. Mejanya dipinggirkan nanti nggak apa-apa. Ayo yang lain. Ya, kelompok 4 bisa di sebelah. Sudah, kelompok 5 bisa sebelah sana. Silakan waktu pengerjaan bisa dimulai dari sekarang, waktunya 15 menit.
Apa? Apa? Nah, coba dicoba dulu rangkaiannya. Nyala ya. Kalau nyala berarti kondisinya apa? Kenapa? Sekarang biar mati lampunya, bagaimana caranya? Berarti harus dengan saya. Iya, dengan saya. Gimana? Tambahin apa? Pakai senter. Oke, sudah. Tinggal buat laporan dan buat bahan presentasinya. Di lembar kertas itu. Ya. Bisa nanti yang lain. Biasa nggak? Nyala berarti kondisinya dua, lalu dia mati lampunya. Lampunya matikan. Silakan selanjutnya untuk membuat laporan dan presentasinya. Ini kelompok apa tadi? Kapak. Kapak. Pak, mobil sudah Pak. Sekarang bisa dicoba. Ya. Nanti ya, setelah ini ya. Oke, nyala. Jadi kondisinya nyala. Lalu biar mati dalamnya. Dan saya. Nah, silakan dengan saya. Coba. Sensornya di warna putih. Silakan, oke. Ya sudah, silakan dibuat laporan dengan presentasinya nanti ya. Selanjutnya kelompok Bang, silakan dinyalakan. Oke, baik. Selanjutnya biar lampunya mati, berarti cahayanya harus terang.
Oh ya, jangan lupa di LKPD itu ada soalnya ya. Coba dibuka di bagian bawah ada soalnya. Dan silakan didiskusikan itu soalnya. Oke, baik. Sekarang waktu selanjutnya adalah apa? Setelah kalian sudah mengerjakan itu, sudah semua belum soalnya? Ya, KPD itu di bawah ada soalnya udah. Oke, jika sudah, silakan semuanya untuk kembali ke tempat duduk. Lalu kita akan melakukan presentasi. Silakan dimulai dari sekarang. Duduk aja nggak apa-apa. Ya, tinggal. Yang pertama, yang pertama dimulai dari kelompoknya, kelompok Palu. Silakan maju ke depan, kelompok Palu. Beri aplaus untuk kelompok Palu. Sini aja nggak apa-apa. Ya, diberitahukan dari hasil tadi prakteknya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu kelompok Palu yang beranggotakan Dari Kode Distrik Peninggalan Aluna. dan Banyak Fauzi akan mempraktekkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari hasil pengamatan atau diskusi kelompok kami, yang pertama, lampu akan menyala ketika fotosel dalam keadaan gelap atau redup, dan lampu akan mati ketika dalam keadaan terang. Yang kedua, ketika lampu sudah menyala, ada jeda sekitar 1 menit untuk lampu menjadi mati dalam mengurangi fotosel. Begitu. Ada pertanyaan silakan. Pertanyaan dari yang lain? Ya, Oliva, gimana? Jelaskan cara kerja fotosel. Silakan. Cara kerja fotosel yaitu jika pada kondisi terang, maka fotosel akan bereaksi, maka lampu akan mati. Tapi jika dalam keadaan gelap, maka fotosel akan bereaksi dengan lampu akan menyala. Gitu. Ada yang lain? Tanya? Jika cukup silakan diakhiri. Sekian saya Prabowo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok gergaji, silakan gergaji. Ya, sebelah situ, nggak apa-apa. Agak dekat ke meja gergaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gergaji yang beranggotakan Jalan Samudra, Yani Adani, Sofianti Fajri Maupun Sidik. akan mempresentasikan hasil praktek kami. Komponen yang ada
Komponen yang terdapat dalam rangkaian yaitu kabel fasa, kabel netral, fotosel, dan lampu PJU. Alat dan bahan itu sendiri adalah yang satu alat obeng plus, obeng ini, tang pengupas, tang kombinasi, tang lancip, tang potong. Bahan kabel NDA secukupnya, fotosel, MCB satu pasang, dan lampu PJU. Hasil pengamatan dari kelompok kami yaitu lampu menyala ketika dalam keadaan gelap dan lampu akan mati ketika dalam keadaan terang. Dalam beberapa saat. Ada pertanyaan? Silakan. Oh iya, Luna ya. Silakan Luna. Komponen apa saja yang digunakan dalam instalasi penerangan jalan umum? Ada MCB, ada fotosel, dan ada lampu PJU. Cukup? Jika cukup silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya dari kelompok apa? Silakan dari kelompok apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok papat yang beranggota bernama Aulia Sarfatiani, Ami Yuliani, Ahmad Nur Faizi. dan saya Doni Priyono akan mempresentasikan hasil PJU yang telah kami praktekkan. Untuk alat dan bahannya, pertama alat full box 1 set, trainer lampu, multimeter, meter. Untuk bahannya lampu, fotosel, kabel, trainer lampu, dan MCB 1 pasang. Untuk tujuannya, siswa dapat memahami dan memasang instalasi penerangan lampu PJU. Dan kesimpulannya, setelah melakukan praktik pemasangan lampu PJU menggunakan fotosel, ternyata lampu akan menyala ketika fotosel dalam keadaan gelap atau tidak ada cahaya, dan lampu akan mati ketika fotosel dalam keadaan terang atau ada keadaan dalam posisi cahaya. Ya, untuk ini ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Ya, apa ya? kabel apa saja yang ada di fotosel? Kabel apa saja yang di fotosel? Kabel fasa sama netral. Kabel plus, kabel in, dan kabel netral. Ataupun yang di fotosel itu ada kabel berapa warna? Oh, berwarna merah, putih, Ya. dan biru. Oh, dan coklat. Kita atau coklat? Coklat. Hitam. Merah, putih, hitam. Lalu kita coba dipahami lagi untuk kabel merah untuk apa? Output. Lampu, kabel putih untuk Input. kabel hitam untuk Input. begitu. Mungkin apa ya? Ya. Jelas? Jelas. Silakan diakhiri. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dari kelompok apa? Selanjutnya dari kelompok obeng. Silakan kita maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok obeng yang beranggotakan Abiqul Roma, Rizky Bagus Erlangga. Kita Ujana. dan saya Pringgo Posadiantoro
di sini kami akan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komponen yang kami pakai untuk praktek yaitu fotosel, MCD, dan lampu PJU. Hasil dari pengamatan, lampu PJU akan menyala jika fotosel tidak terkena cahaya. Dan ketika fotosel terkena cahaya, maka lampu PJU akan mati. Terjadi jeda sekitar 30 detik dari lampu hidup menjadi mati. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Ini ya. Oh, ya. Siapa namanya? Nelly. Nelly, silakan Nelly. Kabel apa aja yang digunakan dalam pemasangan penerangan lampu jalan? Kabel NDA. Gitu ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk praktek kali ini karena kita sifatnya demonstrasi dalam artian kita memasang di tiang sebenarnya, maka kita menggunakan kabel NDA. Maka dari itu kita harus menggunakan pipa. Kalau misalnya NGN, maka kita tidak usah menggunakan pipa. Termasuk di PCU yang asli itu nggak ada pipanya ya. Ya, karena menggunakan kabel NGN tadi yang disebutkan di materi NGY ataupun kabel A3C atau AC atau DC. Ada lagi pertanyaan? Ya, Doni silakan. Apakah boleh menggunakan kabel selain kabel NDA dalam pemasangan PJU? Ya, coba dijawab dulu menurut kelompok dari kelompok B. Ya, kira-kira bisa nggak kabelnya? Boleh karena ada 3 macam kabel. Kabel apa aja tadi? Coba. Yang pertama kabel LVDC atau A3C, terus yang kedua kabel NYY, yang ketiga kabel NYM. Nanti selain kabel NIA yang kita praktekkan kali ini, jawabannya adalah bisa. Kalau bisa pakai NIN bisa Pak? Bisa. Itu. Selagi kabel itu memenuhi standar yang terdapat di dalam kuil, maka itu dibolehkan. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Jika cukup, silakan bisa diakhiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yang terakhir dari kelompok A. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan Kapiani, Cecilia Meriska Mutiara, Jisminur Salim, Binti. Dari hasil pengamatan kami, fotosel bekerja saat cahaya redup atau gelap. Dan jika ada cahaya, fotosel akan memutus aliran listrik pada lampu dan lampu akan mati. Dan jarak atau jeda selama 5 detik. Komponen yang ada pada rangkaian instalasi MCB fotosel lampu PJU. ada yang mau ditanyakan? Mengapa lampu PJU dapat menyala dan mati secara otomatis? Kan pakai fotosel. Ya, Silakan ada lagi. Ditanyakan? Ini Jelaskan prinsip cara kerja lampu PJU menggunakan fotosel. ya, coba jelaskan kembali prinsip kerjanya. Ketika cahaya, jika fotosel ada cahaya, fotosel akan memutus saat cahaya redup atau gelap, dan jika ada cahaya, fotosel akan memutus aliran listrik pada lampu dan lampu akan mati dan dengan jarak atau jeda selama 5 detik. Tuh, ada lagi pertanyaan? Cukup? Jika cukup bisa diakhiri kelompok dari kita. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jika tadi dari 5 kelompok tersebut, diantaranya kelompok Palu, kelompok Gergaji, kelompok Kapak, kelompok Obeng, dan kelompok Tang sudah melaksanakan praktik dengan baik dan juga sudah selesai dilakukan presentasi. Selanjutnya saya berikan waktu 5 menit untuk membongkar kembali rangkaian dan nanti mejanya juga dikembalikan ke tempat semula ya. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Bisa dilakukan sekarang. Silakan yang sudah bisa dibersihkan dulu, dibereskan dulu, barangkali ada perlengkapan ataupun bahan yang tertinggal.
Sudah ya? Ya. Ini jika sudah, untuk memperkuat ataupun untuk memberikan right sportsman ataupun umpan balik dari kegiatan hari ini, saya memberikan soal. Ini soal ada 10 soal. Silakan nanti kalian kerjakan dengan jujur dan dengan baik dan menggunakan handphone. Kita menggunakan HP, silakan dikeluarkan HP-nya. Seperti biasa ditulis di itu alamatnya. Saya diktekan DG titik DG DG titik DG garis miring evaluasi kecil semua IPL gede semua. Ya, enter. Coba. GG titik GG garis miring, coba ulangi, GG titik GG garis miring evaluasi PJU. Bisa semua tuh, seperti itu. Salah alamat lagi, bukan IPL tapi PJU. Sudah? Silakan dikerjakan. Dimulai dari sekarang. Dan silakan isi 10 soal. Dilarang mencontek ya. Ya, silakan dikerjakan karena nanti nilai yang tertinggi akan diberikan hadiah. Nah, ini apa ini? Dan ini nanti akan mempengaruhi keputusan kelompok yang terbaik. Itu saya ambil 3 kelompok ataupun tadi kelompok praktek yang terbaik akan menjadi juara pada pertemuan kali ini.
Miftahul silakan kerjakan sendiri ya. Nah, jika sudah selesai silakan klik submit ataupun klik kirim untuk mengirimkan jawaban, dan nanti akan langsung terlihat di HP Pak Guru. Nanti bisa langsung kelihatan siapa yang mendapatkan nilai paling tinggi. Ya, sudah selesai, waktunya habis. Nah, silakan simpan lagi HP-nya, dimasukkan ke dalam tas ataupun di dalam saku. Nah, kembali lagi, Pak Guru mengingatkan adalah kesimpulan pada praktek kali ini kita telah pelajari bagaimana caranya ataupun cara kerja dari lampu PJU dengan kendali dari photocell. Dan kali ini kita juga praktek menggunakan papan demonstrasi, dalam artian tidak praktek secara langsung, tapi diharapkan hasilnya ataupun pengalaman belajarnya, karena kita istilahnya learning by doing, di mana belajar dari melakukan. Harapannya setelah memasang tadi kalian bisa paham ataupun mendapatkan ilmu yang bermakna, dan supaya tidak lupa untuk pertemuan besok-besoknya ya, supaya bisa lebih memahami lebih dalam dan lebih tahu bagaimana cara kerja tadi lampu PJU dengan photocell. Nah, kita sudah hampir di penghujung acara. Selanjutnya adalah kita akan lihat siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Ya. Sekarang adalah pengumuman. Nah. Baik, silakan nanti beri tepuk tangan yang meriah ya, aplaus yang meriah, itu adalah hadiahnya. Nah, nilai tertinggi dari soal evaluasi PJU kali ini adalah ya. Selamat untuk Bani. Silakan bisa maju ke depan, Bani. Nah, karena mendapatkan nilai tertinggi berarti istilahnya semoga mendapatkan pengalaman yang lebih banyak. Nah, silakan bisa dijelaskan, Bani, sini lagi untuk kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Bani, silakan bisa dijelaskan ke teman-teman. Kesimpulan yang dapat saya ambil, Ya. yang pertama, saya belajar apa itu photocell dan fungsinya. Yang kedua, cara memasang photocell dengan lampu PJU. Udah, Pak. Itu ya. Nah, kira-kira pengalaman ini bisa dipahami terus ataupun cuma sekali terus besok lupa? Harapannya seterusnya, Pak. Seterusnya ya. Dan supaya besok kalian gak lupa lagi, dan di pertemuan berikutnya kalian lebih semangat lagi. Silakan tepuk tangan lagi untuk Bani. Dan untuk pengumuman tadi ya, kelompok yang terbaik didapatkan oleh kelompok pertama, kelompok Palu. Hadiahnya nanti akan mendapatkan
plus nilai poin. Ulangan tadi nanti ditambahkan plus 5 atau plus 10 gitu ya. Juara 1. Untuk juara 2-nya adalah kelompok gergaji. Silakan. Kelompok 3-nya adalah kelompok kapak. Dan 2 kelompok terakhir bukan berarti kelompok yang terburuk, ya, melainkan kelompok yang masih belum beruntung. Dan harapannya untuk pertemuan berikutnya kalian lebih lebih semangat lagi, lebih energik lagi, jangan patah semangat untuk mengejar podium-podium selanjutnya. Itu ya, bisa disepakati? Bisa. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada salah satu ataupun semuanya boleh, bagaimanakah pengalamannya ataupun pendapatnya, ya, sebagai kita bentuk refleksi pengalaman belajar hari ini, apakah menyenangkan ataupun menyedihkan ataupun membosankan. Silakan salah satu ataupun semuanya jawab dengan kompak. Kalau semuanya, kalau salah satu silakan jawabannya. Menyenangkan. Menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan aja atau menyenangkan banget? Banget. Menyenangkan banget ya. Semoga kalian nggak bohong ya. Untuk terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang didapatkan hari ini bisa menjadikan pengalaman terbaik, ya, untuk bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk menutup kegiatan hari ini, bisa salah satu anak ataupun ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini, dan kembali lagi Pak Guru mengingatkan untuk soal evaluasi yang tadi, bagi yang nanti yang nilainya sudah di atas HKM akan mendapatkan pengayaan, ya. Namun ketika nilainya masih di bawah HKM nanti akan mendapatkan revisi, supaya nanti kita mendapatkan hak yang sama atau mendapatkan materi yang sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tunggu di pertemuan berikutnya untuk kita kembali lagi belajar bersama, dan terus jaga kesehatan, ya, jaga semangat, dan nanti pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.